Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat reviewer. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kemudian yang terhormat para hadirin yang berkenan hadir dalam room ini. Kemudian pada pagi hari ini saya akan membahas tentang koreksi maloklusi skeletal kelas 3 pada pasien dewasa dengan pendekatan non-bedah. Ini adalah salah satu kasus yang saya kerjakan di RSGM UGM selama masa residensi di bawah bimbingan Dr. Gigi Sri Suparwitri Sarjana Utama Spesialis Ortodonti Konsultan dan Dr. Gigi Sukarsono Harjono Spesialis Ortodonti Konsultan. Untuk latar belakangnya, prevalensi maloklusi kelas 3 itu terbanyak ada di Cina dan paling sedikit ada di India. Sedangkan untuk maloklusi skeletal yang terbanyak itu adalah di negara-negara Asia Tenggara. Nah, pertumbuhan perkembangan kelas 3 ini itu disebabkan karena kurangnya pertumbuhan dari maksila atau rahang atas dan berlebihnya pertumbuhan dari mandibula. Keseimbangan ini akan menyebabkan dagu yang mandibula rahang bawah yang prognati dan maksila yang retrusif, seperti itu. Kemudian untuk pilihan perawatannya ada 3. Yang pertama adalah dengan perawatan fungsional, di mana ini fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan mandibula dan memacu pertumbuhan maksila. Diharapkan dengan penggunaan perawatan fungsional sebelum percepatan pertumbuhan terjadi, itu nanti akan mengkoreksi crossbite anterior dan nantinya juga akan menghambat terjadinya pertumbuhan untuk skeletal kelas 3-nya. Kemudian yang kedua adalah perawatan kamuflase. Ini dilakukan dengan pencabutan gigi premolar. Yang selanjutnya nanti diharapkan akan memberikan fungsi oklusi yang baik dan estetik yang baik juga. Yang ketiga adalah perawatan orthodontic surgery, yaitu di mana dikombinasikan dengan perawatan ortodonti. Ini adalah perawatan yang dilakukan untuk skeletal kelas 3 yang parah pada pasien dewasa. Tujuan laporan kasus ini adalah untuk mengulas perawatan kelas 3 kamuflase dengan pencabutan premolar pertama mandibula dan premolar kedua maksila. Ini adalah pasien wanita 22 tahun datang ke RSGM dengan keluhan utama gigitan terbalik dan dagu yang maju. Dari ekstraoral bisa kita lihat pasien kurang percaya diri dengan posisi gigi, satu gigi di depan di rahang bawahnya itu yang maju ke depan, kemudian juga kondisinya yang ini relasi kelas 3 di mana mandibulanya maju atau prognatik dan maksilanya retrusif. Nah, pasien tidak mengalami inkompetensi bibir, kemudian gummy smile maupun canting oklusal. Selain itu kita bisa juga melihat di sini relasi molarnya di sebelah kiri itu kelas 3 dan di sebelah kanan itu kelas 1. Kemudian juga terdapat crossbite anterior dan posterior. Untuk overjet awal adalah minus 1 mm dan overbite awalnya 3,2 mm. Selanjutnya terdapat juga pergeseran garis median rahang bawah ke kiri sebesar 2 mm. Ini adalah gambaran panoramiknya. Di sini bisa kita lihat jaringan periodontal yang sehat dan tidak ada kelainan yang lain. Kemudian untuk sefalometrinya itu pada analisis skeletal menunjukkan kelas 3 skeletal dengan pertumbuhan mandibula yang berlebih. Kemudian untuk analisis dentalnya menunjukkan rahang atas yang proklinasi dan isif rahang bawah yang retroklinasi. Untuk analisis wajahnya kita gunakan garis S di mana bibir atasnya normal dan bibir bawahnya protrusif. Diagnosisnya adalah maloklusi angle kelas 3 dengan hubungan skeletal kelas 3 disertai maksila retrusif mandibula protrusif, proklinasi insisif maksila dan retroklinasi insisif mandibula, scissor bite anterior, cross bite posterior sisi kiri,
pergeseran midline rahang bawah ke kiri sejauh 2 mm, dan malposisi gigi. Untuk proses perawatannya, kita pilih perawatan kamuflase dengan pencabutan premolar pertama rahang bawah dan premolar kedua rahang atas bilateral. Kita gunakan metode alat cekat dengan bracket edgewise dengan leveling awal 0,014 inch stainless steel wire dengan multiloop, dilanjutkan dengan stainless steel wire 0,016 hingga 0,016 kali 0,016. Kemudian untuk distalisasi premolar, retraksi caninus dan anterior, kita gunakan wire stainless steel dengan ukuran 0,016 dan 0,022 dengan loop. Kemudian untuk space closingnya, kita gunakan stainless steel wire 0,016 kali 0,022. Dan kita gunakan setelah alignment selesai, kita gunakan elastik kelas 3 dikombinasi dengan loop. Selanjutnya untuk retainer, kita gunakan back wrap retainer. Untuk progresnya, overjet positif didapatkan setelah 4 bulan pemakaian elastik kelas 3. Pada bulan ke-20, semua sisa ruang telah tertutup dan garis tengah rahang sudah sesuai. Selanjutnya, kita gunakan penggunaan elastik kelas 3 bilateral yang diharapkan dapat meningkatkan relasi molar. Kemudian kita lakukan finishing dan perawatan selesai pada bulan ke-26. Untuk selanjutnya kita gunakan retainer back wrap pada rahang atas dan rahang bawah. Hasil perawatannya bisa kita lihat cukup memuaskan, di mana untuk secara tampilan pada senyumnya itu pasien cukup puas dengan hasil ini. Kemudian dari profilnya kita juga lihat bahwa rahangnya sudah seimbang, di mana rahang atas dan rahang bawahnya seimbang. Kemudian untuk intraoralnya bisa kita lihat baik mulai dari relasi molarnya, kemudian crossbite anterior dan posterior, serta pergeseran garis mediannya sudah terkoreksi. Kemudian interdigitasinya dengan molar kelas 1 relasinya, dan caninus juga kelas 1. Selanjutnya ini bisa kita lihat di oklusalnya, itu bentuknya adalah parabola simetri. Untuk panoramiknya bisa kita lihat ini untuk jaringan periodontalnya tetap sehat seperti pre-perawatan, dan juga minimal sekali terjadinya resorpsi akar seperti itu. Nah, ini adalah tampilan cefalometrinya dan superimpusnya. Kemudian untuk analisisnya bisa kita lihat terjadi perubahan sedikit pada mandibulanya sehingga didapatkan relasi kelas 1 skeletal dengan pertumbuhan mandibula yang masih sedikit berlebih namun cenderung normal karena masih dalam range normal. Kemudian untuk analisis dentalnya itu insisif rahang atas dan rahang bawahnya normal. Namun untuk analisis wajahnya bisa kita lihat untuk bibir atasnya protrusif dan bibir bawahnya normal. Kesimpulannya, profil skeletal kelas 3 ringan jika kita lakukan perawatan ortodontik kamuflase akan memberikan hasil yang baik. Overjet dan overbite yang ideal dan susunan yang baik dapat dicapai pada kasus ini. Perbaikan signifikan pada tampilan wajah dan pasien juga sudah tercapai. Kemudian perawatan ortodontik kamuflase oklusi skeletal kelas 3 ringan itu udah bisa dilakukan dengan diawali pemeriksaan awal dan diagnosis yang benar. Serta yang terlebih penting adalah kelebihan dan kekurangan serta keterbatasan perawatan kamuflase perlu kita jelaskan di awal perawatan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.